Hai sobat belajar, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Tahukah kalian, pada hari ulang tahun Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1966, Bapak Soekarno mengatakan, jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau disingkat jas merah. Nah, begitu juga dengan sejarah dalam matematika. Kali ini kita akan belajar tentang trigonometri. Sebelum belajar lebih lanjut, kita perlu tahu nih sejarah dalam trigonometri. Nah, penasaran kan? Mari kita cari tahu. Istilah trigonometri berasal dari dua kata Yunani, yaitu trigonon artinya 3 sudut dan metron artinya ukuran. Jadi, trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari panjang sisi dan besar sudut pada segitiga. Menurut sejarah, trigonometri mulai dikenal pada abad ketiga sebelum Masehi. Selanjutnya, berkembang sesuai peradaban manusia. Pada zaman Yunani kuno, trigonometri digunakan untuk keperluan geografi, seperti pembuatan peta. Ada juga nih untuk astronomi, seperti mengetahui jarak bintang menggunakan segitiga sama sisi. Beberapa penemu trigonometri antara lain Bapak Hipparchus, Ptolemy, Aryabhata, dan yang lebih terkenal adalah Al-Battani. Al-Battani ini disebut dengan Bapak Trigonometri. Al-Battani menghasilkan trigonometri untuk level yang lebih tinggi dan orang pertama yang menyusun tabel kotangan. Dalam matematika, Al-Battani juga menghasilkan nomor persamaan trigonometri dan menggunakan gagasan Al-Marwazi tentang tangan dalam mengembangkan persamaan untuk menghitung tangan, kotangan, dan menyusun tabel perhitungan tangan. Beliau juga menemukan fungsi kebalikan dari garis potong dan kosekan. Al-Battani juga menghasilkan tabel pertama kosekan yang disebut sebagai tabel bayangan untuk setiap dari 1 derajat sampai 90 derajat. Berkat penemuannya, saat ini kita bisa mengetahui bahwa setahun ada 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Penemuan Al-Battani ini dianggap akurat. Baik, itu tadi adalah sekilas tentang sejarah trigonometri. Selanjutnya adalah materi perbandingan sudut trigonometri. Misalkan ada segitiga siku-siku dengan panjang sisi-sisinya yaitu X, Y, dan Z. Dan letak sudut alfanya ada di bawah sini dan sudut betanya di atas sini. Nah, dari yang diketahui ini, kita diminta untuk menentukan besar sinus, kosinus, dan tangen, sudut alfa dan beta. Sebelum lanjut, saya akan memberikan sedikit pengantar, yaitu tentang materi yang ada hubungannya dengan materi yang akan kita bahas kali ini, yaitu tentang teorema Pythagoras. Dengan ini, kita bisa menentukan panjang sisi-sisi segitiga siku-siku. Misalnya di soal kita diminta untuk menentukan panjang dari sisi X ini, maka rumus Pythagoras untuk menentukan panjang X di sini yaitu akar dari sisi miring kuadrat dikurang dengan Y kuadrat. Nah, itu cara untuk menentukan panjang X. Lalu, kalau misalnya kita diminta untuk menentukan panjang sisi Y di bawah ini, maka rumusnya yaitu akar dari sisi miring kuadrat atau Z kuadrat dikurang dengan X kuadrat. Itulah cara menentukan X dan Y. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan panjang sisi miring? Yaitu rumusnya adalah akar dari X kuadrat ditambahkan dengan Y kuadrat. Ingat, yang ditambahkan di sini rumusnya untuk yang sisi terpanjang atau sisi miring. Kalau untuk sisi terpendek, yang lainnya itu dikurang. Oke, lanjut sekarang baru kita masuk ke materi inti yaitu perbandingan sudut trigonometri. Pertama yang akan kita bahas yaitu tentang sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa. Pertama sin alfa. Ingat, sin alfa dari segitiga siku-siku ini itu diperoleh dari demi. Mungkin kalian masih ingat istilah depan, miring, samping pada segitiga siku-siku. Kalau untuk sin alfa yaitu demi atau depan per miring.
Perhatikan alfa karena yang dibahas kali ini sudut alfa. Alfa di sini, nah mana depannya, mana yang miring. Depannya sudut alfa yaitu X dan miringnya yaitu sisi terpanjang. Yang perlu kalian ingat, sisi miring itu sisi terpanjang yaitu adalah Z. Maka sin alfa yaitu X per Z. Selanjutnya untuk cos alfa. Kalau cos itu diperoleh dari sami, samping per miring. Perhatikan sudut alfa karena yang akan dibahas kali ini yaitu sudut alfa. Mana sampingnya, mana miringnya. Ini sudut alfa. Sampingnya yaitu Y dan miringnya yaitu sisi terpanjang atau Z. Maka nilai cos alfa yaitu Y per Z. Lanjut untuk tangen. Tan alfa, tan diperoleh dari desa, yaitu depan per samping. Perhatikan sudut alfa. Mana depan, mana samping. Depan sudut alfa yaitu X dan samping dari sudut alfa yaitu Y. Maka tan alfa yaitu X per Y. Nah, itu dia cara untuk menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen dari sudut alfa. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang sinus, kosinus, dan tangen dari sudut beta. Yang pertama untuk sinus, sin beta. Tadi sudah dibahas, sin itu demi, depan per miring. Nah, mana depannya beta dan mana miringnya? Sekarang yang kita bahas yaitu sudut beta. Maka perhatikan sudut beta di sini. Depan sudut beta yaitu Y dan miringnya yaitu sisi terpanjang atau Z. Maka sin beta sama dengan Y per Z. Lanjut sekarang cos beta. Cos beta yaitu sami, samping per miring. Perhatikan sudut beta karena yang kita bahas kali ini yaitu tentang beta. Mana sampingnya beta dan mana miringnya. Samping dari sudut beta yaitu X dan miringnya yaitu sisi terpanjang atau Z. Maka cos beta yaitu nilainya sama dengan X per Z. Terakhir yaitu tentang nilai tan beta. Tan beta yaitu desa atau depan per samping. Mana depan, mana samping? Perhatikan sudut beta. Depan sudut beta yaitu Y dan sampingnya dari sudut beta yaitu X. Maka tan beta itu nilainya sama dengan Y per X. Nah, itu tadi cara untuk menentukan sudut sinus, kosinus, dan tangen dari sudut alfa dan beta. Sekarang untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh soal. Tentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen untuk sudut alfa dan beta pada segitiga berikut ini. Diberikan sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi yaitu 6, 8, dan C. Dan letak sudut alfanya di atas dan sudut betanya di bawah. Nah, langkah kerja untuk menentukan sinus, kosinus, dan tangen. Terlebih dahulu kita harus melengkapi panjang dari semua sisi segitiga siku-siku ini. Kebetulan ada sisi yang belum diketahui panjangnya. Nah, adapun cara untuk menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Kalau kita lihat di sini yaitu sisi miring atau sisi terpanjang C. Ingat, tadi teorema Pitagoras untuk mencari panjang dari sisi miring segitiga siku-siku ini adalah akar dari Oke, perhatikan kalau di sini 8 dan 6, maka 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Ingat, cuma sisi miring saja yang rumusnya di sini ditambah, kalau yang lain dikurang. Lanjut, C sama dengan akar dari 8 kuadrat yaitu 64 dan 6 kuadrat yaitu 36 sama dengan akar dari 64 ditambah 36 sama dengan akar 100 dan akar 100 sama dengan 10. Maka panjang sisi C itu nilainya adalah sama dengan 10. Nah, setelah semua panjang sisinya diketahui, barulah kita bisa menentukan nilai sinus, kosinus, dan tangen alfa maupun beta. Yang pertama yang akan kita cari yaitu sudut alfa. Sin alfa, ingat tadi di awal materi sudah dijelaskan bahwa sin itu berasal dari demi atau depan per miring. Karena yang kita bahas sekarang tentang sudut alfa, maka perhatikan sudut alfa. Mana depan, mana miring. Ingat kalau miring itu merupakan sisi terpanjang. Kalau depannya mana? Oke, perhatikan, ini alfa. Depannya alfa yaitu ada angka 6.
dan miringnya yaitu 10. Maka sin alfa itu nilainya 6/10. Nah, 6/10 ini bisa disederhanakan, bisa juga tidak. Nilainya tetap sama. Lanjut, sekarang kita akan membahas tentang cos alfa. Ingat, cos alfa yaitu sami atau samping per miring. Perhatikan sudut alfa. Mana samping, mana miring. Samping dari sudut alfa yaitu 8 dan miringnya yaitu 10. Maka nilai dari cos alfa yaitu 8/10. Lanjut, masih tentang sudut alfa yaitu tan alfa. Itu diperoleh dari desa, yaitu depan per samping. Mana depan, mana samping. Perhatikan sudut alfa. Depan sudut alfa ada angka 6 dan samping dari sudut alfa ada angka 8. Maka nilai dari tan alfa yaitu 6/8. Dan inilah nilai dari sinus, kosinus, dan tangen dari sudut alfa. Nah, sekarang kita beralih ke sudut beta. Pertama yaitu sin beta. Sin tadi yaitu demi atau depan per miring. Mana depannya sudut beta, mana miringnya sudut beta. Perhatikan sudut beta. Depan dari sudut beta yaitu ada angka 8 dan yang miringnya yaitu 10. Maka sin beta itu nilainya adalah 8/10. Lanjut ke cos beta lagi. Cos tadi sami atau samping per miring. Mana samping, mana miring. Yang kita bahas sekarang yaitu beta. Perhatikan sudut beta. Samping dari sudut beta angka 6. Kalau sisi miringnya itu 10. Maka nilai dari cos beta adalah 6/10. Oke, baik. Yang terakhir tan beta. Tan tadi sudah dibahas yaitu depan per samping, atau cara mudah mengingatnya yaitu desa atau depan per samping. Perhatikan sudut beta. Mana depan, mana samping. Depan dari sudut beta yaitu 8 dan samping dari sudut beta yaitu 6. Jadi nilainya yaitu 8/6. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Demikian penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan bagi sobat belajar, tetap semangat ya belajarnya.